Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Ya, patut untuk bersyukur bahwa malam ini tentu malam yang berkah, malam yang akan banyak memberikan manfaat khususnya bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan peningkatan keterampilan pribadi kita ya, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran atau pedagogik ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, materi webinar yang akan saya sampaikan ini sifatnya adalah materi awal, materi wajib. Ada 4 materi pokok, mulai dari mengenal MEC, Microsoft Educator Community, dan bagaimana cara memasukkan kode redeem. Nanti setelah itu akan saya sampaikan bagaimana cara membuat kelas tim. Nah, kelas tim ini kan kita kenal sebagai aplikasi pembelajarannya Microsoft ya. Setelah kita buat kelas, nanti kita lanjut untuk materi yang ketiga, yakni melakukan pembelajaran sinkron dan asinkron ya. Pembelajaran sinkron itu maksudnya tidak harus tatap muka, dan pembelajaran asinkron yang kita selenggarakan seperti sekarang ini Bapak Ibu secara webinar ya. Artinya Bapak Ibu kan bisa tatap muka langsung. Ini pembelajaran yang sinkron, tidak asinkron. Yang terakhir nanti materi terkait bagaimana cara membuat penugasan. Kita awali saja dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan sampai selesai kita bisa mengamalkannya nantilah ilmunya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Bagi Bapak Ibu yang belum memasukkan kode redeem, materi pertama akan saya sampaikan. Saya coba untuk layar presentasi sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu? Belum. Ya, sudah. Mantap. Bapak Ibu harus masuk terlebih dahulu ke portal education.microsoft.com. Otomatis Bapak Ibu akan masuk ke link ini. Karena saya sudah masuk ya, caranya saya ulangi saja, ini sync out ya, biar kelihatan sync in. Ini di pojok kanan atas ini, nanti di sync in saja. Kalau mungkin teman-teman langsung mau mempraktekkan itu kan bisa juga tuh. Layar laptopnya dibagi 2 atau bagaimana, kita sync in. Oke, kita tunggu Bapak Ibu sambil ada akun yang sudah saya masukkan sehingga tercatat di sini atau terrekap ya, terekam yang sudah pernah masukkan ya, tanpa saya ketik sajalah ya. Sudah saya ketik, sudah saya masukkan passwordnya Bapak Ibu. Password. Oke, nah ini tanda sudah masuk, sync in, ada profile kita, video gambar ya, mohon maaf. Ini ada my profile, ini ada redeem achievement code. Di sini Bapak Ibu untuk memasukkan kode redeem yang jumlahnya ada 9 digit ya. Bapak Ibu bisa klik redeem achievement code. Ini kan ada kotak seperti ini, Bapak Ibu bisa masuk di kode digitnya ini Bapak Ibu. Yang saya bagikan, nah ini ada nih, ini di copy saja, masukkan di tapi saya sudah masukkannya kemarin. Saya coba lagi, kalau sudah dimasukkan, masukkan lagi bagaimana ya Bapak Ibu ya. You have already redeemed this achievement code.
Ini artinya apa ini Bu Eros? Kamu sudah memiliki ya redeem ini. Nah, artinya sudah pernah didaftarkan, tidak bisa lagi. Kalau sudah pernah dimasukkan ya otomatis tidak bisa. Terus bagaimana cara untuk melihat bahwa sudah kode itu sudah masuk? Nah, itu tadi diklik My Profile. Di profile ini bisa dilihat view detailnya. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu belum pernah memasukkan kode redeem masih kosong Bapak Ibu. Tapi karena saya sudah masukkan, maka ada sertifikat Microsoft Innovative Educator. Nah, ini sertifikat bukti bahwa Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan webinar, Bapak Ibu tergolong sebagai pendidik inovatif Microsoft ya. Nah, ini sertifikatnya Bapak Ibu. Ada atas nama Bapak Ibu semuanya, dan sertifikat ini ya, dikeluarkan oleh Microsoft. Vice Presidennya Worldwide Education. Ada nama Bapak Ibu tentu. Apakah sertifikat ini bisa dijadikan free atau diajukan angka kredit, kita tidak tahu Bapak Ibu. Kata Pak Ju, bisa-bisa, insya Allah bisa berarti, karena yang menyatakan adalah langsung dari trainernya, dari kakak pembinanya ya. Oke, begitu Bapak Ibu untuk materi MEC dan cara masukkan kode redeem sangat singkat kan Bapak Ibu. Lanjut ke materi membuat kelas ya Bapak Ibu ya. Atau ada ditanyakan. Yang hadir berapa orang ini? Yang hadir bisa absen dicek. dulu lah. Absen dulu. Pak Huda hadir. Oke. Mau. Hadir. Sudah dari tadi absennya baru nongol sudah bilang hadir. Jangan marah-marah gitu, adem ini. Bapak Ibu untuk daftar hadir yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu ini ya. Ini saya contohkan lah, saya tampilkan bagaimana seumpamanya kita sebagai guru ingin melihat anak didik kita itu ikut pembelajaran sinkron itu berapa menit atau berapa lama. Itu bisa klik ini bagian peserta ini ya, sembunyikan peserta itu yang gambar di layar monitor Bapak Ibu kan ada mulai dari ini yang tampil Bapak Ibu tampilan layar utama ya Bapak Ibu ya. Ini ada detik perekaman, kemudian ada gambar kamera, ada gambar matikan suara atau gambar suara, ada gambar kotak, terus kemudian ada panahnya itu untuk membagikan materi file atau menampilkan layar monitor yang ingin kita share ke peserta webinar. Ada juga kemudian titik 3 ya. Titik 3 ini ketika diklik ini ada banyak opsi, ada banyak fitur. Ketika Bapak Ibu ingin merekam itu bisa klik di titik 3 itu muncul ada fitur-fitur perekaman. Kalau dihentikan ini perekamannya berhenti Bapak Ibu. Ketika diklik akhiri rapat ya juga berhenti rapat ini. Nanti saya cek saja ini contohnya ketika saya ingin atau Bapak Ibu ingin melihat berapa lama peserta mengikuti, itu tinggal diklik peserta, kemudian tampil ada orangnya, terus di bagian pojok kanan atas itu ada tanda silang, kemudian ada tanda unduh daftar kehadiran atau tanda panah yang menghadap ke bawah. Itu ketika diklik ya, nah itu terdownload dalam bentuk Excel. Ini seperti daftar kehadiran atau daftar keikutsertaan webinar Bapak Ibu. Mulai jam berapa? Ditunjukkan Pak. Mungkin bisa screen sharing Pak, screen share di-sharekan screen-nya seperti apa tampilannya biar nggak bingung. Oke. Betul sekali, masih awan. Nanti Bu Eros yang Masih tampil hijau. juga. Itu di atas panggung ya.
Gimana Ini Bapak Ibu wajahnya. ini udah tampil ya? Wajahnya dilihatkan semua po ini biar nggak nama-nama. Ya sudah ya. Pak Uda ini ada maksud ini. Pak Uda katanya kalau Padahal ada istrinya kan loh. Ada kalau istrinya itu. kalau menghidupkan kamera itu lebih banyak tersedot pulsa jenengan loh Pak. Ya gitu ya. Ampun kalau gitu. Itu informasinya kan ada perbedaan, menggunakan kamera ataupun tidak itu berbeda juga penggunaan pulsanya. Ini Bapak Ibu kan sudah tampil ya layar utama dari webinar kali ini. Bapak Ibu ada tampilan ini, berarti langsung saya sambungkan ke materi pembelajaran sinkron asinkron saja. Kalau Bapak Ibu menyajikan pembelajaran sinkron, berarti Bapak Ibu kan melakukan rapat seperti ini. Nanti bagaimana cara membuat menjadwalkan rapatnya, saya kira ini sekedar langsung saja, iseng saya maksudnya ya, penjelasan singkat saja lah ini. Pemanfaatan Microsoft Teams dari webinarnya ada fitur-fitur mulai dari ini, detik perekaman Bapak Ibu. Ini ada hidupkan kamera, kalau saya hidupkan wajah saya kelihatan. Saya matikan saja. Ini ada suara. Kalau saya matikan, suara saya tidak terdengar. Ini ada hentikan berbagi. Kalau saya klik, ini layar utama ini tidak akan tampil. Tapi kalau saya tadi awal ingin berbagi, ini tanda panahnya itu dalam bentuk tanda segi 4, kemudian ada tanda panah ya. Kalau tidak dibagikan, tapi ini dalam sedang mode berbagi. Nah, mode berbagi yang dibagikan adalah layar utama ini. Kemudian ini ada tanda titik 3 Bapak Ibu. Ini ada banyak fitur, ada akhiri rapat, ada hentikan perekaman. Ini artinya Bapak Ibu sedang saya rekam. Jadi Bapak Ibu ketika ingin membuat sebuah video tutorial atau sebuah video apapun ternyata bisa menggunakan webinar seperti ini Bapak Ibu. Tidak menggunakan fitur aplikasi screencast atau aplikasi perekam layar monitor yang lain lah. Artinya Bapak Ibu bisa langsung menggunakan webinar ini sendiri, mungkin meskipun sendiri itu bisa direkam Bapak Ibu. Jadi seolah-olah Bapak Ibu menyajikan materi dengan merekam layar itu. Kemudian ini yang terpenting tadi ya. Ini ketika ingin menyapa atau ingin tanya mungkin ya, angkat tangan Anda. Ini tampilkan percakapan, ketika diklik nanti ada muncul obrolan ini. Ini. Bapak Ibu bisa saling membalas. Halo itu. Otomatis Bapak Ibu. Ini di sini ada gambar 2 orang ya. Jika diklik tampilan pojok kanan ini ada peserta, mulai dari jumlah yang berada di rapat ini ada 14 ya. Ini tadi untuk mendownload daftar kehadiran ini namanya ini apa nih, attended, daftar kehadiran peserta. Ketika saya klik, saya unduh, ini nanti kelihatan yang hadir mulai jam berapa, nanti yang keluar jam berapa itu kelihatan ya. Biasanya sebelum mendekati akhir ini harus diunduh. Kalau saat ini saya unduh bisa jadi kan masih lengkap ya Pak Ibu. Itu saja untuk penjelasan sinkron asinkron. Kita nanti lanjutkan lah. Kita lanjut ke membuat kelas terlebih dahulu. Saya kira Bapak Ibu nggih. Rapi lah. Oke. Saya mulai dari cara membuat kelas saya kira. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk di Microsoft Teams, awalnya Bapak Ibu tentu ada tampilan ini di layar saya, sudah ada teman kita yang membuat
kelas ya. Ini artinya ini sudah lolos, langsung dinyatakan lolos ya. Materi belum disampaikan, sudah bisa membuat ya. Bu Aan ini diseminasi Jateng 10 Aan Fadia. Teman-teman juga nanti ada penugasannya ya, Bapak Ibu. Pertama membuat kelas, ya, membuat kelas dan kelasnya juga nanti diisi dengan berbagai channel. Bapak Ibu, di sini saya mungkin tidak akan menjelaskan banyak tentang bagian-bagian yang ada di tampilan ini ya Bapak Ibu ya. Ini cara membuat kelas tim. Bapak Ibu perhatikan layar monitor saya. Ada di sini di pojok kiri bawah Bapak Ibu nggih. Diklik masuk tim. Ini bahasanya sudah saya ganti ke bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Ini masuk tim di sini gambar 3 orang ini, kemudian arahkan kursor ke bagian paling bawah Bapak Ibu. Ini klik, maka tampil ada pilihan apakah Bapak Ibu ingin membuat kelas baru atau ingin bergabung dengan tim dengan kode. Ini kita praktekkan buat tim saja Bapak Ibu nggih. Klik. Nah, ketika diklik ini ada berbagai macam tampilan. Ada kelas, ada komunitas pembelajaran profesional, ada staff dan lainnya. Kita buat kelas saja Bapak Ibu, klik kelas. Ya, di sini ada diminta untuk menuliskan titelnya, namanya, nama kelas Bapak Ibu. Pak Foyan. Nggih, Bu Putri. Mohon maaf Pak, tadi kayaknya belum share screen. Jadi yang dari awal tadi belum. Yang tadi sepertinya belum share screen Pak. Jadi belum kelihatan ini munculnya dari mana gitu. Masuknya ini. Suaranya terputus-putus nggih, ngapunten ini kok. Oke. Pripun Bu, sudah bagus Bu suaranya Bu. Gimana diulangi Bu? Yang tadi sepertinya belum share screen Pak, jenengan. Belum Iya, nggih. nggih, Jadi bingung belum ini tampil. dari mana. Kalau sekarang sudah. Ya, sampun. Tampil ini sudah tampil Bu. Iya, sudah ya. Terima kasih Pak. Oke. Klik tim. Oke, dimulai cara membuat kelas ini, klik tim. Nah, kemudian ada kursor paling bawah kiri ya, kita cari bergabunglah atau buat tim. Ini sudah saya ganti tadi, personalisasinya kan di sini Bapak Ibu tadi. Ini kalau mau di pengaturannya ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ada di sini Bapak Ibu. Ini bahasa. Saya coba bahasa Inggris lah biar nanti diajarin oleh Bu Eros. Inggris apa ini? Amerika ya. Aku kok tutup orang metu, anu tuh. Kemarin sudah saya jelaskan Bapak Ibu nggih. Sepertinya trainernya hilang lagi nih. Apa cuma kita Pak? Hancur ini. Ini pelatihannya hancur banget ini. Trainernya metah-metu mlebah metu tok oke. Ini gara-gara
malam itu. Kayak Pak Kamal kayak meta-metu kayak Pak Kamal kayak. Pak Kamal, hobi ini meta-metu. Apa nih metu-metu? Apa nih? Besok siang Ini aja di sudah tampil kampus. berapa sih, Jeff? Nah, ini materi intinya saya sampaikan saja membuat tim nih. Join or create a team ada dalam bahasa Inggris ini. Gara-gara ganti ke dalam bahasa Inggris keluar sendiri, tadi juga keluar sendiri ya. Padahal klik apa tadi ya? Ya Allah. Padahal klik apa tadi? Bukan sing out padahal. Bapak Ibu tinggal klik join or create a team, create team, ya klik create team. Mudah-mudahan Bu Putri sudah melihat ya layar monitor saya. Klik Sampun, Pak. Alhamdulillah ada name di sini. Untuk memudahkan katanya kata Master Trainer agar kelas-kelas kita di setiap tahun itu bisa terbaca, maka diberi kode ibaratnya tahun ajaran gitu ya. Tapi ini pemberian nama sih bebas sebetulnya ya. 19 atau 20 atau apalah itu. Ini berarti tahun ajaran 2021 ya. Semester 1. Mata kuliahnya apa? Kalau mata kuliah saya kan ada PKTI. Ya, PKTI kelasnya apa? Kalau saya tulis nama ini, Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, memudahkan Bapak Ibu dalam mencari kelasnya masing-masing. Apakah mau di kode PGMI atau PAI itu ya, juga bisa lah. Deskripsi saya kira bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Kemudian klik next ya. Ini create a team using an existing team as a template ya. Ini mau buat tim menggunakan tim yang sudah ada atau mau baru ya. Udah kita lewati saja lah ya. Next ya, lanjut Bapak Ibu. Sambil menunggu muter-muter kita ngopi saja, itu sudah langsung jadi kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu selanjutnya bisa menambahkan siswanya atau menambahkan guru atau dosen yang lain kalau memang sistem perkuliahannya tim teaching Bapak Ibu. Kita masukkan nama dari mahasiswa kita, seumpamanya M. Adin Setiawan, ini sudah langsung muncul ya. Ini Pak Nurul Huda, itu bisa ditambahkan ya. Nurul Huda, mana tadi Huda? Nah ini saya berikan contoh dua saja Bapak Ibu ya, di add. Nanti beliaunya masuk di kelas saya, otomatis. Welcome to ini ya, kelas PGMI PKTIJ semuanya. Nah, ini langsung muncul di tim Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu ini. Nah, sudah jadi Bapak Ibu untuk kelasnya. Ini yang ada salurannya hanya satu, bawaan dari Microsoft Teams-nya ya, general atau umum. Di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan saluran, ini namanya saluran Bapak Ibu. Ini ibaratnya kalau di Google Classroom itu seperti diskusi dan penugasan, kalau di sini cukup general. General di sini ada banyak, ada post, ada files untuk mengupload file, ada kelas notebook, ada assignment, ada grade. Nah, ini fitur dalam satu saluran ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengepost atau ingin memberikan satu sapaan atau materi atau apapun, mulai pembelajaran semuanya ingin menyampaikan RPP, ini bisa diposting di sini Bapak Ibu dengan cara memanfaatkan fitur yang ada di bawah
bagian ini Bapak Ibu. Ini ada banyak manfaatnya, mulai dari A format. Ini kalau diketik di sini ini menjadi biasa saja semuanya RPP apa RPS ya, RPS PKTI C. Ini kan diketik biasa saja, tapi agar lebih menarik Bapak Ibu gunakan format yang ini saja. Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini kan lebih menarik Bapak Ibu. Klik, bisa diatur tampilannya, announcement atau pengumuman. Kalau new conversation tampilannya sangat sederhana seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diatur tampilannya kan bisa lebih menarik. RPS PKTI C. Ini bisa ditambahkan RPS. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, add a subhead ya. Ini judulnya, ini bisa subjudulnya. Bapak Ibu bisa tulis, contohnya RPS PKTI dapat di download bawah ini. Nah, ini bisa di attach ya, ditambahkan. Attach ini bisa menambahkan file, kita bisa tambahkan dari file komputer kita atau dari OneDrive-nya. OneDrive ini seperti Google Drive-nya Bapak Ibu di Google yang Bapak Ibu miliki ya. Kalau OneDrive ini kan berarti penyimpanan langitnya Microsoft lah, penyimpanan langitnya Microsoft. Ini kata Bu Hafiza ini yang sudah pakai ini lebih banyak ya. Kalau dibanding-bandingkan dengan Google Drive itu hanya 15 GB kata Bu Hafiza, sedangkan OneDrive ini bisa mencapai 1 tera katanya. Ini bisa diklik upload from my computer semuanya. Bapak Ibu nanti bisa praktekkan sendirilah. Ini bisa putar lagi. Ketika diklik ini Bapak Ibu akan ini contohnya ya. Nah, ini jadi serius seperti ini ya, padahal PKTI RPS. Coba tampilannya seperti apa. Sudah terupload. Kapan saya copy LPS dan materinya? Ngajari podo bukan? Bapak Ibu bisa, tadi sudah terupload sebetulnya. Ini bisa tambahkan emoji atau tambahkan, umpamanya Bapak Ibu ingin melakukan kegiatan sinkron ya, kegiatan pembelajaran dengan tatap muka langsung, bisa mengklik ini Bapak Ibu, Meet Now. Nah, ketika di Meet Now diklik ya, oh ini sedang webinar, ini saya kok sering klik yang nggak jelas ya. Jadi kalau klik ya nggak jelas, ini takutnya keluar lagi, tadi juga keluar sendiri itu. Jadi keluar masuk. Ya Allah. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran bisa langsung tatap muka dengan cara klik tadi Meet Now tadi, gambar kamera ya. Kalau ingin melakukan pembelajarannya sekarang klik Meet Now. Kalau mau menjadwalkan, dijadwalkan umpamanya besok ya, diklik Schedule a Meeting. Ini on ya ini ya. Ini saya tutup saja Bapak Ibu. Allah. Ini bisa diatur Bapak Ibu sesuai dengan rencana Bapak Ibu. Meetingnya kalau tidak sekarang berarti kan bisa dijadwalkan seperti ini yang antara klik send, tapi nanti dijadwalkan
pertemuan besok untuk pas Bapak Ibu. Jadwal ya untuk yang dan tampilan dan kan cek ya feel seperti ini. Suaranya nggak jelas, Nah. hilang, bos. Jadi perhatian khusus ya. Tiket hilang apanya Pak? Suaranya pedat-pedat, terus putus. Oke, mohon maaf. Your network is causing poor call quality. Bad network, network quality ini sangat buruk kualitas jaringannya ini. Ini ada keterangan seperti ini Pak ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Ini harusnya saya ganti ya. Saya ganti yang lebih bagus ya. Make as important. Nah, ini untuk memberi tanda sangat penting di sini Bapak Ibu. Important. Nah, jadi muncul di sini ya, sangat penting. Kita send, kirim. RPS PKTIC. Tadi di kelas PKTI ya ini. Nah ini. Beda ya Bapak Ibu. Tadi yang saya buat jadwalnya ini terpisah ternyata Bapak Ibu. Ketika membuat jadwal meeting terpisah dari yang saya buat untuk memberikan informasi terkait dengan RPS Bapak Ibu. Kalau RPS-nya bisa diklik di sini saja Bapak Ibu, di file ya. Klik file di sini bisa disampaikan. Bisa di-upload Bapak Ibu di sini. Ini fungsi atau fitur-fiturnya sangat banyak Bapak Ibu. Bisa di-upload dari, saya kira Bapak Ibu bisa memahaminya ini untuk materi pembuatan kelas dan pemanfaatannya ini. Nanti ini kelas notebook ini akan disampaikan pada pertemuan terakhir ini Bapak Ibu, di pertemuan kedua kelas notebook, bagaimana cara membuat kelas notebook. Satu persatu saja Bapak Ibu ya. Ini assignment juga materi kita hari ini terakhir. Ini materi terakhir, assignment, penugasan. Saya kira untuk membuat kelas caranya seperti itu Bapak Ibu. Terus bagaimana cara pengaturan kelasnya Bapak Ibu? Ini ada tombol di sini Bapak Ibu. Ini saya tampilkan. Ada tombol titik 3 ya. Ini kelas baru yang saya buat. Setiap kelas yang Bapak Ibu buat ini akan muncul di tampilan tim Bapak Ibu. Ini kelas-kelas yang saya ikuti ada Jateng 10 Muhammad Zaini, ada yang lain lah. Ini ada kelasnya diseminasi Jateng, kelasnya 2an saya juga ikut ya. Caranya untuk menambahkan, seumpamanya Bapak Ibu ingin menambahkan saluran seperti ini Bapak Ibu, diskusi, jadwal kegiatan, materi dan lain-lain, itu bisa dengan cara mengklik titik 3 ini Bapak Ibu. Ada banyak pilihan ya. Manage tim, pengaturan tim, add channel lah ini Bapak Ibu bisa tambah channelnya di sini Bapak Ibu, add channel. General, tadi itu umum, terus diskusi semuanya Bapak Ibu ingin menambahkan diskusi khusus untuk percakapannya teman-teman di kelas Bapak Ibu semuanya. Ini ada penjelasannya, description optional, help other find the right channel by providing a description. Nah, saya tidak usah baca ini, malu-maluin. Add lah ya, di add saja. Nah, Bapak Ibu,
otomatis channel baru yang sudah kita buat akan muncul di sub channelnya kelas PGMI PKTIC Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan channel-channel baru sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya Bapak Ibu ingin menambahkan siswa, ini bisa di add membernya di sini. Add membernya bisa dicari peserta didiknya, memasukkan, atau mereka diminta untuk memasukkan sendiri. Nah, kemarin di awal teman-teman saya minta untuk bergabung ya, dengan cara meminta bergabung kemudian saya accept, saya terima. Tidak saya masukkan dengan cara seperti ini. Add member itu dalam rangka untuk menyeleksi Bapak Ibu, menyeleksi bagi teman-teman yang sangat berminat atau tidak berminat. Karena yang sudah saya masukkan kan ini juga sudah, yang lain sudah saya masukkan Bapak Ibu. Nah, namun mungkin ketika saya masukkan yang bersangkutan juga tidak belum aktivasi akunnya atau belum download aplikasinya, maka tidak akan terhubung juga nyatanya. Tapi kalau yang otomatis bergabung meminta join melalui penerimaan seperti kemarin yang saya buat ya, tidak saya bagikan kodenya, itu kan otomatis terlihatlah, terseleksi, oh ini yang memang masuk dengan niat ya, yang tulus, niat yang gigih dan lain-lain. Ini ada fitur yang lain Bapak Ibu, ada bahasa Inggris semua ya, get link to team. Ini bisa kita bagikan. Kemarin caranya Bapak Ibu, kemarin saya menggunakan get link to team ini Bapak Ibu. Ketika saya klik, nah, saya kopikan ya, saya copy, saya bagikan ke WA. Kemarin caranya seperti itu Bapak Kamal, untuk mengundang teman-teman agar bergabung di kelas Bapak Ibu. Caranya diklik get link to team. Kalau tidak mau cara yang seperti ini, Bapak Ibu mau susah-susah ya memasukkan satu persatu, ya tidak apa-apa. Ya bukan susah-susah, mungkin itu sebagai tugas guru. Oke, Bapak Ibu, ini ada Bapak Ibu ketika ingin mengatur apapun itu ada tandanya di sini ya, manage team, itu bisa diklik itu. Nah, ini bisa diatur tampilannya Bapak Ibu, ada membernya. Ini membernya, pemiliknya siapa? Ini kan pemiliknya itu berarti kan gurunya ya Bapak Ibu. Gurunya bisa ditambahkan kalau memang tim teaching. Terus peserta didiknya ini akan tampil juga siapa saja. Ini tadi yang saya masukkan baru 2 di kelas PKTIC-nya. Kalau ingin menambahkan tinggal add member. Kemudian lanjut Bapak Ibu ke channel. Pengaturan channel, karena channel yang saya buat hanya 2, maka muncul 2 di channel ya. Show for me, diskusi, show for member. Nah, ini ditampilkan untuk semua anggota. Bisa diklik ya. Kalau tidak berarti di sini hanya muncul untuk saja mungkin. Ini juga bisa diatur lagi Bapak Ibu. Manage channelnya. Ini setiap pengaturan itu ada di titik 3 sampingnya Bapak Ibu. Termasuk di sini. Nanti Bapak Ibu bisa ngatur sendirilah. Setting. Nah, ini klik setting. Setting itu bisa tim tema. Semuanya temanya tim mau dibuat seperti apa. Ketika Bapak Ibu ingin membuat tampilannya biar tidak tertulis 2C seperti ini ya. Ingin ganti gambar, Bapak Ibu bisa upload gambar sendiri atau foto sendiri, atau foto istri juga bisa di sini di kelas Bapak Ibu. Banyak pilihannya ini Bu Putri. Kalau Bu Putri suka yang bunga-bunga, ini ada Bu, ini tanaman, buahan, ini suka yang tanaman ya, update ini bisa diganti.
Ini sudah tampil Bapak Ibu, ini sudah berubah ya. Tampilannya kan berubah ini Bapak Ibu. Ini tampilan temanya tadi, pengaturan. Jadi fungsi-fungsi pengaturannya Bapak Ibu bisa di apa istilahnya di inquiry sendiri bahasanya inquiry. Dicari sendiri atau dicoba untuk di search sendiri lah. Ini ada member permission, ada tim kodenya. Kalau ingin berbagi tim dengan cara membagi kodenya di sini Bapak Ibu klik tim kode generate ya. Untuk mendapatkan tim kodenya klik kodenya, ini bisa kita ambil copy ya. Ini copy, bagikan. Jadi fungsi-fungsinya di sini banyak sekali Bapak Ibu. Pengaturannya ada analisisnya ada 3 user, ini pesertanya kan tadi ya. Dan ada aplikasi-aplikasi tambahan yang lain, ada form ini semacam Google Form Bapak Ibu, Microsoft Form untuk membuat sebuah kuis, untuk membuat sebuah angket atau apapun semacam itu. Ini OneNote ini semacam buku kelasnya mahasiswa atau buku tugasnya siswa. Bapak Ibu nanti kita bahas juga ini nanti form ya di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Saya kira itu untuk pembelajaran kelas Bapak Ibu bisa dilakukan dengan cara sinkron, asinkron. Itu maksudnya Bapak Ibu ketika masuk di kelas masing-masing Bapak Ibu, intinya ketika ingin masuk, ingin menyampaikan materi di sini, di materinya, umpamanya pembelajarannya langsung, umpamanya ini ada materi esensial PKTI. Ini pembelajaran yang asinkroning. Asinkron itu berarti mereka tidak harus tatap muka, kita memberikan materi dan mereka diminta untuk memberikan tanggapan atau memberikan semacam jawaban lah Bapak Ibu. Itu bisa di sini ya, bisa memberikan materi di sini atau membuat penugasan. Caranya Bapak Ibu bisa mengklik di assignment ini. Sepertinya saya menyampaikan materi kok tidak urut ya, gonta-ganti ini. Intinya materi kita hari ini kan wajibnya membuat kelas, sudah cara membuat kelasnya seperti itu. Terus pembelajaran sinkron asinkron. Nah, sinkron asinkron itu kalau sinkron pakainya ini langsung meet now. Kalau mau pembelajaran ketemu langsung. Kalau asinkron tidak mau ketemu langsung, materinya bisa disampaikan di sini ya. Uraian materinya disampaikan di sini, kemudian penugasannya bisa diketikkan di sini juga. Nanti untuk mereka memberikan jawaban Bapak Ibu, ini saya tulis singkat-singkat saja ya. Itu bisa dengan cara di sini Bapak Ibu klik assignment. Sebelum saya menjelaskan assignment, ini kan materi kita pengenalan MIC dan memasukkan kode reading, membuat kelas, kemudian pembelajaran sinkron asinkron, yang terakhir membuat penugasan Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu? Tanya Pak. Monggo Pak Kamal. Yang bisa mengakses kan berarti yang sudah punya akun. Berarti kalau misalnya kita akan memasukkan mahasiswa itu harus punya akun dan kita daftarkan dulu, berarti itu. Cara mendaftarkannya bagaimana? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya fasilitas MIE ini digunakan misalnya untuk ya meeting apalah di luar pembelajaran misalnya, kira-kira bisa apa tidak?
Saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus, Pak Kamal. Ini juga butuh jawaban yang bagus juga ini. Mungkin sebelum saya jawab, ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu. Bu Hafizah, ini suaranya biar Bu Hafizah masih bergabung nggak ya? Saya cek dulu. Bu Hafizah masih. Bu Hafizah, saya ingin dibantu. Tapi silang Bu Hafizah. Bisa masuk nggak suara saya? Nah, oke, masuk Bu. Mana Bu penjelasannya Bu? Kalau setahu saya, semua akun yang belakangnya .id itu bisa untuk mendaftar Microsoft Education, termasuk akun kita yang SBIN Pekalongan .ac.id itu bisa. Cuma dulu kan nggak punya, nah itu juga saya nggak tahu. Oke, terima kasih Bu Hafizah. Sepertinya delay ya suaranya, nggak langsung masuk ini. Masuk Bu, masuk. Delay kemana? Malam Selasa, ora malam Minggu. Mampir deh. Jadi Pak Kamal, kalau akunnya belakangnya .id itu bisa dipastikan bisa kita inputkan, kita masukkan lah. Kalau yang saya tahu, yang sudah saya pakai ya, termasuk akun-akun saya yang ada di tutorial UT itu juga ternyata hampir rata-rata artinya seragam. Seragamnya itu kalau kita pelaksanaan pembelajarannya untuk lingkungan institut ya, maka Institut IAIN Pekalongan harus membuat atau mendeploy akun agar fakultas atau perguruan tingginya menjadi bagian dari terdaftar lah, maksudnya terdaftar dalam Microsoft ini, maksudnya Bapak Ibu. Insya Allah kalau ada akun Microsoft yang dibuat atau nanti ada operatornya dari UTBD membuatkan, ya termasuk tadi yang disampaikan Bu Hafizah kan, berarti akun IAIN Pekalongan itu otomatis bisa dipakai Pak Kamal di sini. Berarti peserta didik mahasiswa pun insya Allah bisa pakai ketika mereka mendapat akun IAIN Pekalongan juga. Atau pakai akun gmail.com bisa Bu ya, Bu Hafizah. Saya belum pernah coba di luar akun yang berbeda masalahnya. Kalau pakai akun Gmail biasa itu harus akun itu kaitannya sama kasus 365 dan ada beberapa cara. Saya pakai satu cara, pasti pakai cara yang berbeda. Ya ada cara-cara yang dipersyaratkan ini Pak Kamal, ada langkah-langkahnya nih Pak Kamal. Jadi mungkin menjadi tantangan tersendiri ini. Oke, ini sudah menunjukkan jam 9.25 Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke materi terakhir ya, cara membuat penugasan Bapak Ibu nggih. Siap. Oke, Pak Kamal sudah menyatakan siap. Nah, cara membuat penugasan. Nah, caranya tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngekliknya di bagian sini, di kiri sini kan ada fitur-fitur activity ini, ada chat. Ini activity ini fitur kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung ya. Chat ini tadi fitur ini untuk melihat semacam obrolan ya. Ini Pak Zuhair ini sudah pernah ngechat saya ini berarti ini.
Ini kemudian fitur tim, ini fitur kelas kita Bapak Ibu. Ini tampilan grid seperti ini saya lebih kok grid, mohon maaf, ini ya, tampilan list ya, list seperti ini saya lebih suka tampilan yang seperti ini. Ini ada pengaturannya. Di assignment ini, klik assignment ini untuk membuat penugasan Bapak Ibu. Yang kelas PKTI-nya mana ini? Kok belum muncul? PKTI. Adanya 3 kelas ini ya. Ini bisa langsung dari sininya juga bisa Bapak Ibu. Klik general. General ini bisa ngepostnya dari sini, file bisa membuat tugasnya dari sini juga bisa. Dari sini juga bisa Bapak Ibu assignment-nya. Ketika diklik assignment Bapak Ibu, penugasan. Welcome to assignment. Selamat datang di penugasan ya. Create assignment and quiz, manage timeline and grading rubric and more. Buat sebuah penugasan atau quiz dan quiz ya. Atur timeline, waktu penugasannya, dan penilaian rubriknya dan lain-lain. Nah, itu bisa dibuat di sini. Get started, dimulai ya. Create. Nah, don't you just love a blank slate? Create your first assignment year. Oke. Jangan apa. Pokoknya digawe create wae lah ya. Create your first assignment year. Buat penugasan pertamamu di sini ya. Create lah. Nah, ini ada assignment, ada quiz, ada from existing. Kalau membuat penugasannya dalam bentuk tugas yang harus direspon oleh peserta didik dengan cara menuliskan atau membuat sebuah proyek yang buatnya di assignment. Tapi kalau memberikan soal yang sifatnya kuis, tinggal peserta didiknya tinggal klik ya di sini saja buatnya kuis ya. Atau from existing ini, ya dari yang sudah ada, berarti memanfaatkan soal yang sudah ada di kelas. Pripun Pak? Gimana Pak Kamal? Lanjut ya. Bukan saya tadi Pak Huda, bukan saya tapi Pak Huda. Oh Pak Huda ya. Telepon Pak Huda. Oke. Ngerang. Iya Pak Huda. Ana usul Pak. Boten Pak, lanjut. Lanjut ya, create ini berarti tinggal kita buat saja ini penugasannya. Assignment ya, penugasan. Assignment. Kalau di Google Classroom itu kan ada apa? Penugasan juga di sana ya. Title required, judul tugasnya apa? Contohnya materi PKTI itu yang pertama ada ya konsep dasar, KTI, add kategorinya, materi kategori materi 1 semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan keterangan soalnya atau keterangan perintah soalnya di sini Bapak Ibu ketik, atau kalau umpamanya saya buat soal ya, muncul apa ini? Coba
Cari artikel ilmiah minimal 5. Analisislah apakah artikel jurnal ilmiah yang Anda cari memenuhi syarat karya tulis ilmiah. Jelaskan. Kalau soalnya di sini nanti jawabnya di mana, Pak? Mending soalnya ini dianggap instruksi ya. Ini kan petunjuk ya, bukan soal ya. Soalnya nanti di sini saja lah. Ini kita copy saja dulu. Copy. Aduh. Kerjakan soal di bawah ini. Soalnya bisa dilampirkan di sini Bapak Ibu, di add resource. Jadi soalnya dihapus saja tadi. Nah, buat Udah nakal, Pak. Udah nakal. di mana Pak? Pak Su? Bisa dimanfaatkan lah, ini maksudnya soal tadi bisa dibuatnya di kontrol di new file ini ya. Ada, kalau soal Bapak Ibu sudah ada di filenya di kelas notebook atau di OneDrive, itu bisa diklik saja ini OneDrive atau kelas notebook. Soal yang sudah Bapak Ibu buat dan sudah disimpan di OneDrive itu bisa dipanggil kembali. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat baru ya seolah-olah buat baru ya di sini plus new file ya, file name required. Nah, soal materi 1. Student can edit. Nah, ini bisa diganti pengaturannya agar peserta didik bisa mengedit ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi soalnya bisa dituliskan di sini. Kalau tadi hanya perintah ya, instruction. Jadi tadi petunjuk saja. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa dituliskan petunjuknya saja. Kerjakan soal di bawah ini. Nah, ini soalnya di sini berarti Bapak Ibu. Tadi soalnya namanya edit dokumen. Agak ini. Coba saudara di 5 artikel ilmiah, analisislah apakah artikel tersebut memenuhi kriteria KTI. Jelaskan. Jawaban di jadi peserta didik menjawabnya di sini langsung Bapak Ibu. Langsung kita share ya, close ya. Berarti ini kalau sudah dibuat soalnya terus lembar jawabnya di sini kita close. Nah, di sini tadi kan pengaturannya student edit their own copy ya. Mereka bisa mengedit copy miliknya sendiri. Kalau kita ganti ke pengaturannya, maaf Bapak Ibu, ini ada titik 3, student can edit, ini nanti mereka tidak bisa mengedit ya.
soalnya juga bisa di-download Bapak Ibu. Add resources ini tadi sudah kita tambahkan ya Bapak Ibu ya. Poinnya berapa Pak? Mau dikasih nilai poin 100. Add rubrik. Ya. Ini add rubrik itu berarti kan ketika memberikan soal, Bapak Ibu wajib memberi penjelasan rubriknya ya kan. Di sini ada choose a rubrik ini. Saya sudah membuat rubrik penugasan ini Bapak Ibu. Ini belum saya upload di kelas Bapak Ibu ini. Caranya dengan cara menambahkan new rubrik, kemudian tadi soal materi 1 ya, deskripsinya tadi apa Bapak Ibu, tidak ada juga nggak apa-apa lah, yang penting ini ada judulnya nyambung tadi soal materi 1. Ada kriterianya, ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu, ini bisa dihapus-hapus atau ditambah-tambah ya kalau mau nambah rubrik atau mau dihapus. Bawahnya penjelasan memenuhi kriteria, bawahnya kriteria isi, bahasa, sistematika, bisa dibuat Bapak Ibu yang excellent semuanya memenuhi ini semua, tiga-tiganya terpenuhi. Yang ini sistematikanya tidak terpenuhi. Tidak ada penjelasan atau tidak menjawab ya. Ini bisa ditambah sebetulnya, ini kan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini bisa diganti juga Bapak Ibu. Ganti dengan kategori sendiri, semuanya lengkap atau sangat lengkap. Itu saya kira ini membuat rubrik disesuaikan dengan lengkap, kurang lengkap, tidak ada poin. Terus kita mau kasih poin berapa Bapak Ibu? Nah, yes, poinnya kita hidupkan. Poin harus diklik agar yes hidup ya. Poinnya nilainya berapa? Kalau yang per poinnya di sini nilainya 100 ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini mau diberikan poinnya 4, 3, 2, 1. Ya ini nilai 175. Berapa kan sesuai dengan, tidak ada nilainya 0. Nah, attach, klik attach, sudah Bapak Ibu, sudah terposting. Kemudian setting post assignment notification to this channel general. Nah ini berarti apakah penugasan ini akan dinotifikasikan ke channel mana ini. Ini bisa diedit, mau dihubungkan ke channel yang mana sesuai dengan kelas Bapak Ibu, ke general saja ya Bapak Ibu. Don't send. Ini untuk penugasan Bapak Ibu juga bisa mengatur waktu tagihan. Waktu tagihannya mau ditagih besok semuanya sampai 1 hari, berarti ini jam besok malam harus dikumpulkan. Ini ada keterangannya juga Bapak Ibu, bisa dipilih assignment will post with letter is allowed. Ini penugasan yang diposting ya, apakah akan tetap diterima atau tidak ketika meskipun sudah telat itu Bapak Ibu maksudnya. Ini bisa diedit lah, post date
due date, ada close date. Nah, kalau ini diaktifkan, saya kira Bapak Ibu, ini yang ngirimnya terlambat ini tidak akan bisa ngirim. Tapi kalau tidak diaktifkan, meskipun mereka terlambat, ini tetap bisa ngirim. Ini bisa diatur, mau diberikan kesempatan ngirim meskipun terlambat, ya tidak usah dicentang, tidak usah di checklist Bapak Ibu. Kita done. Ini saya kira pengaturannya sudah cukup ya. Dari mulai judulnya, petunjuk soalnya. Petunjuk soalnya berarti kan petunjuk soal saja nih. Soalnya masuk di lampirannya. Poinnya 100. Ini untuk assign-nya ke kelas PGMI PKTIC untuk semua siswa ya. Ini kita beri penugasan assignment. Ini sudah berarti di kelas general. Ketika diklik Bapak Ibu ya, ini muncul ada penugasan. Nah, ini tadi harusnya judulnya di ini, tugas konsep dasar PKTI. Kalau ini seperti materi, kalau tidak diberi judul tugas ya. Kalau diedit bagaimana Bapak Ibu? Saya kira itu cara untuk membuat edit assignment ini bisa Bapak Ibu. Nah, yes, date. Klik date. Lihat lagi perubahannya. Nah, ini tugas konsep dasar KTI ini. Tugas pertemuan 1 maksudnya ya. Jika teman-teman mahasiswa mau mengerjakan, itu bisa diklik view assignment-nya. Maka di tampilan saya Bapak Ibu, ini seperti ini, tapi di tampilan siswa akan berbeda Bapak Ibu. Mungkin di tampilan Bapak Ibu juga akan berbeda ketika saya masukkan di kelas PGMI PKTIC. Ini yang bisa melihat ini Pak Huda ya, di kelas PKTIC ini. Karena yang bergabung kan ada Pak Huda saja. Siapa? Materi pertemuan hari ini meskipun singkat-singkat ya, hanya intinya saja atau hanya covernya saja sudah saya sampaikan. Di awal ada gangguan teknis, saya klik-klik saja seperti ini ya, kemudian keluar sendiri, saya takut ya, mohon maaf Bapak Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, respon 15 menit terakhir untuk bisa sharing atau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Materi lebih lanjut Bapak Ibu juga bisa, ini kan sudah saya posting ya tutorialnya. Hampir sama sih Bapak Ibu. Monggo, ada yang menanggapi? Yang tadi Pak, yang sempat ditanyakan Pak Huda, kalau kita mau mengadakan webinar seperti webinar yang sudah ada itu, tidak se inklusif aplikasi yang lain, misalnya Google Meet atau gimana itu. Kemudian nanti ketika membuat apa sertifikat juga kira-kira tidak bisa seperti yang kita inginkan ya, sesuai apa misalkan. Kalau sertifikatnya ini kan nanti Bapak Ibu itu bisa dibuat ada tutorialnya Bapak Ibu, tapi tidak menjadi materi di kelas ini. Seperti yang pernah saya lihat tutorialnya, itu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ada syarat-syarat yang dimiliki, atau kalau di kelas Microsoft Teams ini sifat untuk kegiatan webinar itu makainya bukan kelas webinar seperti ini Pak, tapi menggunakan live-nya,
live event seperti tadi loh, kegiatan pembukaan tadi. Caranya bagaimana? Caranya kalau saya tampilkan di layar ini ya, Bapak Ibu kan ini ada Meet Now ya, semuanya Bapak Ibu ingin menjadwalkan besok webinar tanggal 7 ini seumpamanya ya. Pak Kamal mau menyelenggarakan webinar nasional, itu bisa Pak. Caranya dengan cara seperti ini tadi. Ini kan webinar kelas seperti ini kan Bapak Ibu bisa langsung menanggapi. Kalau di live event itu yang bisa menanggapi langsung itu hanya orang-orang yang bisa diberikan akses. Tapi kalau bagi peserta ingin bertanya itu ada fasilitasnya sendiri, saya tampilkan. Ini pengaturan untuk membuat live event atau webinar ya. Jadi kalau webinar nasional seperti yang dimaksudkan Pak Huda dalam Microsoft Teams yang digunakan aplikasi ini atau yang diberikan aplikasi ini, fasilitasnya itu dengan fasilitas live event ya. Jadi di sini ada pengaturannya, pilihannya ada. Coba sebentar. Ini kan ada pilihan schedule meeting, ada live event. Nah, ini Bapak Ibu. Ini terlihat nggak Pak Kamal? Pak Kamal, ini yang saya tunjuk live event ini terlihat layar monitor saya? Ya. Terlihat nggih? Live event. Terlihat. Bacanya live event apa live event ini? Event ya? Live event. Jadi klik. Nah, berarti besok Pak Kamal mau mengadakan webinar nasional PGMI. Nah, lokasinya orang ketemu lokasinya ya. Besok jam itu mulainya jam 10, kakak jam 12 jam. Nah, keterangannya detail. Boleh betul. Wong Jawa Mas. Keterangannya jangan ini keterangannya mending keterangan webinarnya ya. Webinar ini apalah dijelaskan saja. Invite presenter. Invite people to your event group. Ini nanti bisa di invite untuk presenternya siapa, itu bisa di to invite attended, copy the link once you schedule the. Ini ada petunjuk penggunaannya ini Pak. Intinya Bapak Ibu nanti bisa membuat live event juga Bapak Ibu. Kalau live event ini berbeda dengan kelas webinar seperti ini. Saya coba ya. Next, people and group. Nah, ini bisa live event permission yang bisa masuk pada siapa saja. Ini publik kan bisa berarti. Atau yang bisa masuk itu termasuk semua orang dan everyone in your. Ini ada pilihannya ya. Hanya orang-orang yang memiliki seperti Pak Huda kan berarti mereka diberikan, peserta kan diberikan ini dulu passwordnya ya, diberikan password, ini bisa berarti Pak, nanti di sini bisa masuk melalui ini. Kalau yang umum tanpa harus masuk, no sign in required ya, tanpa diminta untuk mengisikan akun atau tanpa password, ini di sini aja public. Di Pak Huda bisa milih atau Pak Kamal bisa milih di pilihan ini live eventnya diberikan kepada siapa. How will you
conducts your live event apa ini? Recording file itu ini bisa langsung direkam ya kegiatannya. Schedule udah terjadwalkan besok langsung jam 12 satu hari ya. Pengaturannya tadi mohon maaf ini. Get attendance link ya, ini untuk mendapatkan copy link peserta di sini untuk dibagikan. Atau ketika Bapak Ibu ingin ini keterangannya, saya kira Bapak Ibu bisa nanti di searching sendiri, close atau edit. Ini artinya kalau sudah seperti ini Pak Kamal, itu sudah terjadwalkan jam sekian nanti akan terselenggara webinar nasional. Ngoten Pak Kamal, itu tadi fasilitas Microsoft Teams untuk webinar nasional dengan cara live event itu. Matur nuwun Pak Fauyan. Masih ada waktu untuk memberikan tanggapan Bapak Ibu. Ngapunten, ini sudah saya coba untuk mendownload inilah apa ini, download attendance list. Nah, ini daftar hadirnya ini. Pak Jo keluar, Pak Jo. Pak Fauyan. Halo. Halo Pak. Saya tadi kan nyoba daftar pakai yang gratis itu. Kalau pakai email Gmail gitu memang nggak bisa. Kan kalau kita mau bikin kelas kan butuhnya sekolah ya. Jadi kayak kantornya gitu ya. Jadi kalau kita daftarnya pakai email IAIN Pekalongan itu bisa. Nah, nanti di Pekalongan nanti kita bisa masukin orang-orang yang satu kantor, yang emailnya sama dengan kita belakangnya itu loh Pak. Gitu. Mahasiswa juga nanti harus diberi. Iya. Jadi kalau mau ngajakin mahasiswa, berarti mahasiswa harus dibuatkan akun yang belakangnya IAIN Pekalongan. Iya, betul itu. Berarti jenengan nanti yang mengusulkan ke UTPD Bu ya, kalau merekomendasikan tim ya. UTPD sudah punya sendiri sih. Iya. Ya berarti sudah clear ya solusinya Pak Kamal, memang seperti itu Pak Kamal, harus satu akun Pak Kamal. Iya, jadinya kan tadi saya sempat bilang ternyata tidak seinklusif aplikasi lain. Iya. Iya Pak, karena ini kan untuk edukasi, untuk kantor rapat kayak gitu Pak. Jadi lebih ke satu kantor, kita sama-sama satu kantor gitu kayaknya ya Pak ya. Iya betul. Jadi bukan untuk keluar satu gitu kayak misalnya kasih yang lain enggak. Terus gini, kayak nambahin kelas juga kan. Tadi saya bikin kelas yang ini ya, yang Jateng Pintar. Itu nyari yang belakangnya buka Jateng Pintar ya nggak bisa. Jadi harus satu itu juga. Betul Bu. Saya cari-cari yang guru inovatif yang milik saya juga nggak ketemu. Iya, karena kan beda kasarannya, beda kantornya gitu ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Matur nuwun, semakin jelas saya kira ini Pak Kiai Rahmat Kamal. Misalnya ya Pak, kalau misalnya kita mau training lagi ke guru-guru misalnya, kemudian kita menawarkan banyak yang daftar, kemudian ketika kita buatkan akun itu didaftarkan ke Microsoft atau bagaimana Pak? Atau kita boleh membuat akun sesuai dengan kode Jateng itu? Ini Pak, di materi panduan deploy Office 365 institusi pendidikan Pak, ini materi terakhir ya, harus institusi pendidikannya untuk mendeploy Office-nya terlebih dahulu, nanti bisa
di-sharing ke guru-guru yang sudah daftarkan akunnya berdasarkan deploy office akun SD-nya atau MI-nya Pak Kamal. Ini bisa nanti mereka guru-guru bisa di-share webinar seperti ini Pak Kamal. Saya kira harus seperti itu Pak Kamal. Siap, makasih Pak, semakin jelas. Ya, nanti kan jenengan sebagai ketua yayasannya harus memfasilitasi untuk membuatkan deploy office-nya ini 365. Ini gratis Pak, gratis. Jadi harus ruang lingkupnya harus punya lembaga, dan lembaga itu memang ada, didaftarkan, nanti akun lembaga itu bisa di-share, dibuatkan pada masing-masing pemilik atau anggota dari institusi tersebut. Makin jelas ya Pak Kamal, sepertinya Pak Kamal ini memiliki rencana besar ini. Rencana mau tidur ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Semakin jelas Pak Boyan. Materi pertemuan pertama ini kan sudah kita singgung semua lah. Ini ada materi sinkron dan asinkron, terus assignment ini sudah saya sampaikan. Besok nanti saya buat polling lagi ya. Ada 2 materi, angket dan kuis, serta materi berbagi file dengan OneDrive. Nah, ini OneDrive ini seperti Google Drive-nya Google lah. Demikian Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 9.58 di layar komputer saya. Saya sampaikan terima kasih untuk perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu. Mohon maaf tadi saya tidak sengaja keluar atau keluar masuk bahasanya ya, karena ada gangguan teknis. Ketika diklik apa itu malah keluar, terus itu yang menjadikan lucu pelatihannya seperti ini. Kalau offline ini ketika saya menyampaikan Bapak Ibu langsung bisa praktek sebetulnya, tapi karena webinarnya online ya seperti ini, Bapak Ibu bisa praktek nanti setelah kegiatan hari ini. Malam ini kita cukupkan Bapak Ibu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya agar semakin berkah sebagai ritual pertemuan kita Pak Kamal untuk memberikan barokah doanya ini Pak Kiai. Pemalang mengaji mohon diberi berkahnya Pak Kiai. Oke, matur nuwun. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.